Selamat pagi, saya Musa Ardiansa dari kelompok B2 dari AKB kelas B. Saya hari ini akan mempresentasikan tugas akhir forecasting saya. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya memilih perusahaan Bluebird. Kami ambil data harga sahamnya dari IDX, dan PT Bluebird ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi taksi. Perusahaan ini dibangun oleh keluarga Joko Sutono dan sudah beroperasi di Jakarta, Cilegon, Serang, dan lain-lain. Untuk di bab 2 ini saya akan menyajikan data forecasting time series model. Tabel saham ini diambil dari periode 2016. Dan di sini juga akan saya sajikan scatter diagramnya dan interpretasi data untuk PT Bluebird ini pada tahun 2016 mengalami penurunan yang paling signifikan. Tercatat pada 2015 harga saham masih menduduki angka di kisaran 6.000. Sedangkan masuk ke minggu ketiga pada bulan Januari mengalami penurunan hingga 16% dan terus menurun hingga pada bulan Desember. Alasan dari turunnya harga saham ini setelah ditelusuri ialah karena adanya perpindahan konsumen pengguna taksi yang awalnya konvensional menjadi taksi online, serta dipengaruhi oleh berbagai kerusuhan yang terjadi oleh oknum supir taksi di sejumlah kota besar yang menolak masuknya taksi online di Indonesia. Untuk di bab 3, saya sajikan pengolahan data forecasting time series model. Yang di sini yang ada moving average, dan di sini untuk periodenya tetap di tahun 2016 juga, di bulan Januari hingga Desember. Di sini bisa dilihat juga rata-rata sahamnya 3 bulan bergerak dan 3 bulan rata-rata bergeraknya. Dan 5.635 merupakan total rata-rata bergerak terbaik. Untuk ini weight moving average-nya, untuk harga sahamnya ini yang terlampir di bulan 1 sampai 12, dan 6.083 ini merupakan weight moving average yang terbaik. Untuk exponential smoothingnya ini dia data yang terlampir, dan 7.202 merupakan exponential smoothing yang terbaik. Nah, di bab 4 ini analisa forecasting time series. Dilihat dari grafik ketiga, metode yang digunakan yaitu moving average, weight moving average, dan exponential average. Terlihat bahwa metode moving average merupakan metode yang terbaik yang dapat digunakan karena semua forecasting yang dilakukan memiliki jumlah yang tidak jauh beda dengan actual atau yang sebenarnya, sedangkan yang lain cenderung terlalu tinggi atau rendah dari aktualnya. Forecasting yang akan dilakukan untuk periode selanjutnya berdasarkan kesimpulan di atas bisa menggunakan time series metode moving average dikarenakan sebelumnya telah digunakan dan terbukti dapat melakukan forecasting yang cukup tepat. Untuk di bab 5 ini saya sajikan data forecasting casual model. Nah, di sini ada tabel historis harga saham, nilai emas, dan tukar rupiah kepada dolar. Untuk di periode tetap di tahun 2016 di bulan Januari hingga Desember. Disinilah terlampir harga sahamnya, harga emasnya, dan nilai tukarnya. Ini saya sajikan juga scatter diagramnya. Nah, ini nilai saham dan nilai tukar rupiah ke dolarnya, juga scatter diagramnya. Nah, untuk interpretasi datanya dilihat dari data diagram di atas menunjukkan bahwa pada bulan kedua nilai emas dan nilai rupiah ke dolar sedang turun. Nilai saham malah mengalami kenaikan. Lalu pada bulan berikutnya, meskipun nilai emas dan nilai tukar rupiah ke dolar naik, nilai saham juga ikut naik. Berarti dapat disimpulkan apabila nilai emas dan nilai tukar rupiah ke dolar tidak selalu menjadi pengaruh naik turunnya nilai saham milik perusahaan PT Bluebird ini. Karena ketika mengalami naik maupun turun, nilai saham tidak selalu ikut serta mengikuti pergerakan nilai emas dan tukar rupiah ke dolar. Jadi karena tidak mengalami naik maupun turun nilai saham itu,
tidak ikut serta mengikuti pergerakannya, berarti ada faktor lain yang ikut serta mempengaruhi naik turun nilai sahamnya. Nah, di bab 6 ini isinya pengolahan data dan analisa forecasting casual model. Inilah yang saya sajikan, ini pengolahan data casual model. Juga ya di sini persamaan linear regressionnya seperti demikian. Ini juga ada grafiknya. Ini nilai saham dan nilai tukarnya. Ini juga untuk coefficient of correlation ya. Saya sajikan hitungannya di sini. Ini untuk coefficient of determination-nya, sama juga saya lampirkan juga hitungannya. Ini untuk analisa metode casualnya, coefficient of correlation yang didapatkan antara nilai saham, nilai emas, dan nilai tukar rupiah ke dolar sejumlah 0,96. Berarti dapat disimpulkan korelasi antara ketiganya sangat kuat. Untuk coefficient of determination yang didapatkan antara nilai saham, nilai emas, dan nilai tukar rupiah ke dolar sebesar 92%. Berarti dapat disimpulkan sebesar 92% variansi dari ketiga variabel dan sisanya 0,8/8% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, untuk di bab terakhir ini saya sajikan kesimpulannya. Dilihat penelitian yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa nilai saham PT Bluebird pada tahun 2016 mengalami penurunan setiap bulannya. Dari catatan yang ada, penurunan disebabkan oleh adanya peralihan penggunaan taksi konvensional ke taksi online, yang juga didukung oleh kerusuhan yang sempat terjadi di bulan Maret 2016 pada saat itu, yang pernah kita lihat juga di berita. Taksi Bluebird ini turun ke jalanan untuk buat rusuh. Faktor tersebut berarti menunjukkan bahwa naik turunnya nilai saham perusahaan juga kita lihat dari model casual atau melihat pergerakan nilai emas serta nilai tukar rupiah ke dolar, dan ada beberapa titik nilai saham mengikutinya, tapi juga sempat tidak berpengaruh, dan itu disebabkan oleh faktor lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, kerusuhan yang tadi dibuat orang itu ini. Jadi serta metode forecasting peramalan nilai saham yang cocok untuk saat ini adalah, menurut saya, adalah metode moving average dengan disertai perhitungan di atas yang sudah saya sajikan tadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.